Oke, jadi kita mulai ke fungsi dua kubah ya. Fungsi Oke, jadi fungsi dua peubah itu simpelnya adalah kita punya suatu fungsi, misalkan kita punya fungsi z, dan itu merupakan suatu fungsi yang memiliki dua variabel, misalkan x dan y. Jadi ada dua variabel, itu adalah fungsi dua peubah. Nah, fungsi dua peubah ini bedanya apa sama fungsi biasa gitu? Fungsi biasa ya jelas variabelnya cuma satu, misalkan y sama dengan fx berarti nanti rumusnya itu ada fx, ada x-nya lah. Dan yang kita tinjau itu kan y-nya. Nah, kalau misalkan fungsi dua peubah, misalkan kita punya fungsi fxy, yang ditinjau nanti z-nya. Jadi kita harus punya seperti kayak konsiderasi tentang variabel lainnya, nggak cuma satu variabel doang. Nah, fungsi peubah ini berarti udah masuk ke bagian 3 dimensi. Di mana kalau misalkan biasanya kita punya uh, kayak X dan di sini Y, ini kan 2 dimensi. Nah, kalau misalkan fungsi dua peubah, berarti nanti kita udah mulai masuk ke fungsi 3 dimensi, di mana nanti ada Z-nya. Ya. Nah, ini 3 dimensi. Nah, kita belajarnya nanti hari ini yang ini. Oke, definisi singkatnya kayak gitu. Dan sebenarnya kalau ada fungsi, berarti ada domainnya juga. Domain ini adalah untuk menjelaskan di manakah Z ini bisa berada. Semisal kita punya fungsi, misal ya, misal kita punya fungsi kayak Z sama dengan X per Y. Nah, kalau misalkan kayak gini, kita harus definisiin dulu fungsi untuk Z-nya atau domain Z-nya. Kita tulis aja inilah DZ lah misalkan ya. DZ-nya itu berarti sama dengan Ini ada jus kayak ada yang klasik, ada yang dimix sama untuk jeruk, ada yang dimix sama susu. Ini kalau misalnya mau kayak ditambah tambahan kayak untuk variabel X dan Y di dalam bilangan real. Nah, bilangan realnya juga bukan cuman R biasa. Kita udah masuk ke tahap kedua, jadi kita tulisnya R2. Nantinya bilangan R ini bisa berubah tergantung dengan variabelnya. Dan karena kita punya dua variabel, jadinya fungsinya itu di real yang kedua, sebutannya gitulah. Nah, karena dari fungsi ini ada satu nilai yang bisa kita tak terdefinisikan ketika satu variabel ini merupakan angka tersebut, yaitu Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 kan berarti nanti X yang mau berapapun, itu kan nggak terdefinisi ya. Ini kan tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Jadi untuk menghindari ini, maka domain untuk menghindari ini, supaya Z-nya ada, nilai Z-nya ada, maka Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Simpelnya kan ya kita pengennya terdefinisi, bukan nggak bisa gitu kan.
Dan karena kita ngomongin bilangan real, bukan bilangan imajiner ya, jadi nggak boleh pakai nggak boleh pakai Y sama dengan 0. Enggak sih, emang karena biar nggak terdefinisi aja kalau misalkan ini. Nah, ini itu domainnya. Jadi nilai Z adalah real dengan domain seperti ini. Kira-kira gitu. Oke, itu untuk pengantar dari fungsi dua peubah. Nah, sekarang kita masuk ke turunan parsial. Turunan parsial itu sebenarnya turunan juga, cuman lebih dibedakan karena ada variabel lainnya. Nah, turunan parsial. Oke, semisal sama nih ya, kita punya Z dengan rumus ini. Gini. Jadi, misalkan kita punya sebuah fungsi Z, sebuah rumus di mana Z sebagai fungsi dari X dan Y, maka untuk menurunkan nilai fungsi ini, kita nggak bisa turunin secara langsung sekaligus semuanya gitu loh. Jadi kita menerapkan teknik yaitu turunan parsial, di mana menurunkan Z-nya ini itu terhadap satu variabel saja. Jadi nanti turunannya itu bakal menjadi misalkan terhadap X ya, terhadap, nah misalkan X, berarti dia bakal menjadi do Z per do X. Kalau misalkan Y, berarti dia bakal jadinya do Z per do Y. Nah, jadi turuninnya itu satu-satu lah intinya. Dengan menganggap variabel lain itu sebagai konstan. Jadi kita benar-benar fokus ke satu variabel, terus kita turunin variabel tersebut aja. Variabel yang lain dianggap angka gitu. Contoh ya, contoh misalkan kita punya rumus Z sama dengan 2X ditambah 3Y kuadrat. Nah, berarti turunannya untuk X itu dia bakal jadi do Z per do X. Itu dia bakal sama dengan 2 aja. Karena yang diturunkan kan cuma 2X. Yang 3Y kuadrat itu jadi konstan. Nah, kalau misalkan do Z do Y-nya berarti jadinya itu 6Y. Karena kayak tadi, sekarang X-nya jadi konstan, dan Y-nya yang kita turunin. Turun. Nah, tapi kan ini contohnya terlalu simple. Kalau misalkan kita bikin contohnya lebih ribet, mana nih? Misalkan ternyata yang diapit suatu angka itu bukan cuma X semata atau Y semata aja. Misalkan kita punya fungsi, ternyata
2xy ditambah 4x kuadrat y pangkat 3 misalkan. Nah, kalau misalkan kita pengen cari nilai turunan dari x-nya, atau ya kita tulis aja langsung ya, do z do x-nya, maka yang diturunin itu yang ada variabel x-nya. Jadi yang akan berubah adalah variabel x-nya. Contoh, 2xy. 2xy kalau kita turunin terhadap x aja, berarti nanti x-nya yang kita turunin, dan karena turunan dari x adalah 1, maka do z do x-nya itu bakal jadi 2y. Sama halnya dengan kalau do z, sorry, ini belum lengkap, sorry. Jadi kalau yang pertama itu kan tadi turunin terhadap x, jadinya x-nya jadi 1, maka 2y, terus ditambah dengan 4x kuadratnya itu yang kita turunin, berarti nanti dia jadi 2x. Berarti nanti 4 dikali 2x dikali y pangkat 3, jadinya 8x y pangkat 3. Nah, kalau misalkan yang selanjutnya, kalau do z do y, itu dia bakal diturunin terhadap y. Jadi kalau yang pertama ini, tadi kita turunin terhadap x, x-nya menjadi 1, sekarang kita turunin terhadap y, dan karena y turunannya itu adalah 1, maka nanti y-nya berubah jadi 1. Berarti nanti jadinya 2x, dan di 4 itu ada variabel y-nya juga nih. Berarti nanti kita turunin variabel y-nya aja, karena y pangkat 3 diturunin jadinya 3y kuadrat, berarti nanti yang terakhir itu jadinya 4x kuadrat dikali 3y kuadrat. Berarti nanti hasilnya jadinya 12x kuadrat y kuadrat. Nah, turunan parsialnya jadi seperti ini. Gitu. Oke. Itu untuk turunan parsial. Tapi biasanya turunan parsial yang ditanya ya, itu bisa sampai turunan kedua atau turunan ketiga. Dan yang diturunkan juga bisa beda-beda. Maksudnya gimana? Kalau misalkan yang awal kita kan turunin cuma terhadap X aja atau terhadap Y aja. Nah, kalau misalkan kita lanjutin gimana? Misalkan kita pengennya pertamanya itu turunin terhadap X, terus yang keduanya kita pengennya turunin terhadap Y. Berarti nanti bentuknya kayak gimana? Nah, bentuknya itu sama kayak turunan yang biasa. Misalkan kita punya fungsi fx gitu kan. Terus kita kalau mau turunan pertamanya kan dia jadinya dfx per dx. Kalau misalkan turunan kedua, dia bentuknya bakal jadi d kuadrat fx per dx kuadrat. Nah, tapi ini kan bukan cuman turunin terhadap satu variabel. Mungkin satu variabel masih make sense yang ini. Tapi kalau dua variabel kan beda nih. Berarti tulisannya gimana? Tulisannya ya simpelnya adalah misalkan fxy itu kalau turunan pertama pengennya x, berarti nanti do f aja ya. Kita tulis aja do f. Jadinya per do x. Nah, kalau turunan keduanya y, berarti nanti kita tulisnya jadinya do f per do x do y. Nah, nanti ini jadi nilainya
yang tadi ke sini. Sorry, ada kuadratnya. Aduh, lupa mulu nih. Saat ini kita rapiin ya. Coba. Ini F. Nah, kenapa harus dikuadratin ya? Intinya diturunin 2 kali lah fungsinya. Kalau misalkan diturunnya X aja atau Y aja, tapi 2 kali juga, misalkan pertamanya X aja atau yang keduanya Y aja, bisa gitu ya. Itu berarti ya sama aja, tapi nanti bentuknya bakal lebih mirip ke ini. Nah, salah satu hal yang paling penting dalam turunan parsial ini adalah penulisannya. Kalian kalau misalkan lihat dari tadi, penulisanku itu bukan D kan. Jadi bukan kayak DZ per DX, tapi DOZ per DOX. Itu sebenarnya cuma lambang untuk menjelaskan bahwa sebuah fungsi Z itu diturunkan terhadap terhadap variabel X saja, bukan terhadap variabel Y. Sama kayak DOZ DOY itu ya semua sebuah fungsi Z itu diturunkan terhadap variabel Y saja, menganggap X-nya konstan. Nah, kenapa penulisan ini bisa penting? Karena ya ini tuh masuknya parsial, bukan full gitu. Kalau misalkan turunan biasa kita pakai D, karena kita menganggap turunannya itu full. Soalnya cuma satu variabel aja. Tapi kan kalau ini 2, jadi kita harus memilih variabel mana yang ingin kita turunkan. Makanya kalian kalau nanti nulis, jangan lupa tulisannya harus benar. Karena ini tuh penting, bisa dicoret nilainya, bisa dikurangi lah nilai kalau misalkan salah penulisan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke limit fungsi dua peubah. Limit ya. Limit fungsi dua peubah. Nah, limit dua fungsi peubah ini kayak gimana? Limit itu kan ya yang udah kita pelajarin di semester 1, yaitu sebuah cara atau perhitungan untuk mendekati nilai sesuatu untuk fungsi tersebut. Jadi kalau misalkan ya limit biasa lah ya, limit fungsi biasa, mungkin satu variabel lah bilangnya ya. Ini limit yang kita biasanya lakuin waktu di semester 1. Dia bentuk umumnya kira-kira kayak gini. X mendekati A dari sebuah fx sama dengan bisa jadi A, kalau enggak L aja lah. L. Nah, tapi kalau misalkan limit fungsi dua variabel atau dua peubah, itu cuman ditambahin aja. Maksudnya, jadi bentuknya kira-kira kayak begini. Untuk fungsinya fx y sama dengan L. Nah, yang kita akan bahas itu yang ini. Dan sebenarnya apa sih miripnya dengan yang ini? Ya, karena kita sama-sama mendekati satu variabel, variabel ini, untuk mendekati angka ini, variabel yang ini untuk mendekati angka yang ini. Jadi kan ada 2 tuh, kalau limit fungsi dua peubah. Nah, limit
fungsi dua peubah yang polinom, kalau yang polinom itu berarti nanti f(x,y)-nya bisa diturunkan. Domainnya di semua angka. Berarti nanti domainnya di semua angka. Nah, kalau fungsi yang kayak gini, itu berarti nanti ada nilainya ketika kita lakukan limit. Jadi maksudnya kalau misalkan limit x, y, kita dekati ke AB dari fungsi f, x, y, itu hasilnya bakalan f, AB. Nah, tapi ada juga yang namanya fungsi rasional lah. Bedanya, kalau misalkan f, x, y ini enggak semuanya. Jadi, kalau misalkan ya kita limit fungsi f(x,y) pada angka-angka tertentu di mana fungsi f(x,y) tidak bisa terdefinisi, maka limitnya bakal nggak ada. Simpelnya begitu. Nah, yang sulit adalah ketika kita mau cari yang ini, karena yang ini itu masih mudah lah. Ini cuma limit biasa, tapi dengan dua variabel aja. Dan angkanya tuh tergantung dengan apa yang didekatin aja. Sedangkan kalau misalkan rasional, dia lebih sulit karena limitnya ada yang tidak terdefinisi dan kita harus buktiin gitu lah. Apakah benar nih atau fake gitu kan. Nah, sorry. Oke, aku kasih contoh deh. Misalkan kita pengen buktiin langsung contoh yang rasional aja ya. Kalau nggak deh, polinom dulu deh biar lebih paham. Misalkan sebuah fungsi f(x, y) kayak x kuadrat tambah 5x, y tambah y pangkat 3 misalkan kurang 2x pangkat 4 misalkan. Nah, kalau misalkan kita pengen cari limit, pasang contoh deh, contoh. Kita pengen pasang limitnya untuk limit x, y-nya itu di misalkan 1 sama 3 deh. Berarti limit untuk f(x)-nya, aku langsung tulis rumusnya aja ya. Limit untuk x kuadrat ditambah 5xy ditambah y pangkat 3 dikurang 2x pangkat 4 itu bakal menjadi 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1 dikali 3 ditambah 3 kubik dikurang 2 dikali 1 pangkat 4. Berarti ini kan kita bisa dapat hasilnya 1 ditambah 15 ditambah 27 dikurang 2. Jadi jawabannya adalah 41. Inilah. Oke, ini untuk limit yang polinom. Nah, kalau misalkan limit yang rasional, berarti dia tuh bentuknya nggak bakal kayak gini aja sebenarnya. Jadi misalkan kita punya fungsi kayak f(x,y)
Nah, itu dia misalkan 2x pangkat 3, pangkat 2 deh, dikurang 3xy per x kuadrat tambah y aja. Nah, kalau misalkan kita pengen limitin ke x, y mendekati misalkan angkanya 1 dan 2 dari fungsi fxy, berarti nanti nilainya kan bakal jadi 2 dikali 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 dikali 2 dibagi dengan 1 kuadrat ditambah 2. Nah, ini hasilnya bakal jadinya 2 dikurang 6 dibagi 3. Jadinya minus 4 per 3. Jadi limitnya ada. Gitu. Untuk kedua perhitungan ini limitnya ada. Nah, yang bakal sulit adalah ketika kita pengen coba buktiin bahwa sebuah fungsi itu dia nggak terdefinisi pada limit itu. Dan biasanya akan terjadi pada fungsi yang rasional aja. Kenapa? Karena polinom itu kan otomatis semua nilainya bakal terdefinisi di seluruh di seluruh bilangan real untuk xy-nya. Sedangkan kalau misalkan rasional, dia kan bentuknya nggak kayak polinom, di mana polinom kan nggak dibagi sekian, dibagi variabel apa gitu kan. Melainkan rasional itu ada yang dibaginya gitu. Nah, kita kalau misalkan coba pakai fungsi yang sama, tapi kita limitin ya, nih, untuk xy mendekati 0,0 dari fungsi fx yang di atas, fungsi fx. Ini kan dia nanti bakal jadi 2 dikali 0 kuadrat dikurang 3 dikali 0 dikali 0 dibagi dengan 0 kuadrat ditambah 0. Nah, ini kayak kira-kira bakal jadi 0, 0. Malah jadi mirip kayak bentuk tak tentu kan. Dan kalau misalkan ternyata nilainya emang tak tentu, berarti kan kita harus cari dulu apakah beneran ada atau enggak kan nilainya. Nah, untuk itu kita bisa ngetes ya bahwa nilai di x yang mendekati 0 dan y yang mendekati 0 apakah beneran ada atau enggak gitu kan. Ini bukan pakai L'Hopital lagi, beda soalnya. Kita cuma pengen buktiin bahwa limit ini ada atau enggak. Berarti yang ini kan kita nggak bisa pakai karena 0 per 0, jadi bingung. Terus apakah ada atau nggak ada nih jadinya? Nah, metodenya untuk ngebuktiin bahwa ada atau tidak ada nilai limitnya adalah dengan ya coba-coba. Coba-cobanya tapi menggunakan metode tertentu lah. Nah, untuk coba-cobanya biasanya kita menggunakan satu variabel itu tetap, tapi kalau misalkan satu variabel yang lainnya itu merujuk angka tersebut. Maksudnya, contoh, kalau misalkan kita limitnya nih ya, cuman terhadap x-nya, cuman terhadap yang y mendekati 0 aja nih. Jadi nanti x-nya tetap mendekati x, y-nya tapi mendekati 0 dari fungsi fxy yang di atas. Nah, kalau misalkan kita coba, nilainya bakal kayak gimana? Nilainya bakal jadi 2x kuadrat dikurang 3x kuadrat dibagi dengan x kuadrat tambah 0 aja. Kok ini malah x kuadrat juga? Sorry. Harusnya 0. Nggak fokus dia.
Oke. Berarti dia bentuknya jadi 2x kuadrat dikurang 3x dikali 0 dibagi dengan x kuadrat ditambah 0. Nilainya ini kan jadinya 2x kuadrat per x kuadrat aja sama dengan 2. Nah, kita coba-coba lagi yang lain. Tapi coba kita ganti fungsinya. Misalkan limit x, y. Kali ini x-nya yang akan mendekati 0, y-nya tetap dari fungsi f, x, y. Berarti nanti dia bakal jadi 0 dikurang 0 dibagi 0 ditambah y. Ini kan hasilnya jadi 0 per y. Dimana hasil akhirnya jadi 0. Nah, karena kita dapatkan bahwa limit x, y mendekati x0 dari fungsi f, y, x, y itu tidak sama dengan limit fungsi dari limit x, y mendekati 0 y dari fungsi f, x, y, maka kita bisa katakan bahwa limit x, y menuju 0 dari fungsi f, x, y itu tidak ada. Aduh, tidak ada. Nah, jadi berbeda kalau misalkan kita pasang titik yang akan kita dekati dengan, ya intinya berbeda titik untuk mendekatinya, berbeda juga hasilnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa suatu fungsi itu bisa diturunkan di mana saja, dengan angka berapa saja. Kalau misalkan rasional, kita pasti bakal merujuk ke domainnya lagi nantinya. Dan ini adalah salah satu cara untuk membuktikan bahwa suatu limit tidak ada. Dan kenapa bisa suatu limit ini bisa berbeda dengan limit yang lainnya. Gitu. Oke, untuk sekarang ada yang mau ditanyakan nggak, guys? Aku minum dulu sebentar. Oke, kalau gitu berarti aku lanjutin lagi ya materinya ya. Oke, kita udah masuk ke limit fungsi dua berubah. Sekarang selanjutnya kita akan masuk ke aturan rantai. Nah, aku tulis sini ya. Coba. Aturan rantai. Oke, nah aturan rantai itu kan dia akan merujuk lagi ke turunan parsial ya. Nah, tapi maksudnya aturan rantai itu kayak gimana? Kan nggak ada yang punya fungsinya gitu loh. Ya, ini kita bisa katakan mirip lagi ya nanti ya. Nah, maksudnya jadi kayak gimana? Misalkan kita punya fungsi
kayak fx sama dengan sin x kuadrat gitu misalkan, turunannya atau f aksen x-nya, atau ya kita bisa tulis df per dx, itu dia bakal sama dengan turunan sudutnya dikali dengan turunan fungsi sin ya. Sin itu kalau kita turunin kan dia jadinya cos. Sudutnya tetap sama, tapi yang membedakan adalah ada turunan x kuadratnya. Jadinya dia bakal menjadi 2x cos x kuadrat. Nah, ini turunan pertama dari si sin x kuadrat. Nah, aturan rantai yang akan kita bahas untuk fungsi dua peubah itu mirip dengan ini. Yang akan membedakan nantinya adalah turunan ini atau aturan rantai yang akan kita gunakan ini itu biasanya untuk turunan berarah. Jadi kita akan masuk lagi ke ranah vektor. Nah, jadi contoh ya, aku punya contoh misalkan, contoh lagi ya, misalkan Z adalah sebuah fungsi fxy. Nah, tapi yang bikin membagongkannya intinya adalah X-nya itu bukan cuman X variabel doang aja gitu lah. Tapi ternyata X-nya itu adalah sebuah fungsi dari T. Dan Y-nya juga berlaku dengan sama lah intinya. Sebuah fungsi dari T. Nah, turunannya itu bakal kayak gimana? Berarti Z ini kalau misalkan kita turunkan, tapi terhadap T bahkan ini lebih kecil lagi ranah, jadi kayak benar-benar terhadap T. Jadi kita pengen turunan Z itu tapi terhadap T, itu dia akan sama dengan ya turunan biasa. Sebentar, aduh. DZ per DT. Dengan catatan ini yang beda. Nah, ini yang beda. Kalau misalkan kenapa kita bisa balik lagi pakai D? Kenapa kita nggak pakai Do? Ya, karena variabel yang kita turunin itu cuman si ini aja kan. Udah itu sana itu. Variabel yang kita turunin cuma satu doang kan. Maksudnya kan adalah si X-nya ini kan fungsi. Tapi itu dia fungsi T gitu loh. Y-nya juga sama. Dia itu termasuk fungsi T gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen turunin T, terhadap T aja, itu kan sebenarnya sudah mencakup ini dan sudah mencakup ini. Berarti kita boleh menggunakan kodo D. Karena kan kita turunin secara full. Tapi turuninnya nggak cuma semata turunin doang. Nah, kalau misalkan contoh, nantinya, sebentar ya, ya, misalkan kita punya Z-nya itu ya cuman X tambah Y. Ini BTW belum lengkap ya, ntar aku lanjutin lagi. Belum lengkap, ntar kita balik lagi setelah contoh ya. Nah, misalkan kita punya XY dengan X-nya itu ternyata 2T ditambah 1. Dan Y-nya itu 3T dikurang 2 lah. Nah, berarti kan kalau misalkan secara logika, kita bisa langsung dapat aja dong rumus Z. Berarti rumus Z sama dengan kita substitusikan X, yaitu 2T ditambah 1,
ditambah Y-nya itu fungsinya adalah 3T dikurang 2. Maka fungsi Z-nya akan menjadi 5T dikurang 1. Nah, karena kita pengen D, kok D sih? Z turunan Z terhadap T, itu kan cuma ada T doang nih endingnya. Nggak ada X, nggak ada Y. Makanya kita bisa tulisnya DZ per DT aja. Dan ini udah pasti diturunin jadinya nilainya 5. Oke, ini sangat simpel kan kelihatannya kan. Karena kan kita kayak, oh udah punya rumus nih. Kita tinggal masukin, terus kita tinggal turunin. Memang sesimpel itu aturan rantai ini. Tapi yang bikin jadi rantainya itu adalah bukan ini. Melainkan ketika kita nggak bisa sembarangan substitusi atau enggak substitusi itu akan lebih sulit saat kita lakukan atau ketika kita hanya tahu nilai turunan tersebut. Maksudnya gimana? Kita nggak akan selalu dikasih soalnya ya nanti. Nggak akan selalu dikasih X sama dengan 2T tambah 1 atau Y sama dengan 3T kurang 2. Kita bisa jadi cuman dikasih eh, misal soal ya. Misal soal kita cuman dikasihnya tapi kayak misalkan turunan Z terhadap X saja, berarti do Z do X, itu misalkan kita punya nilai 1, terus do Z do Y, itu nilainya 2, habis itu ada lagi misalkan eh, DX DT misalkan, itu dia itu misalkan 3, habis itu DY DT-nya, itu misalkan nilai 4. Nah, kita punya empat turunan yang berbeda, masing-masing berbeda. Z di sini kita turunin parsial terhadap X, Z yang ini diturunin parsial terhadap Y, terus habis itu ada turunan X terhadap T dan turunan Y terhadap T. Nah, kalau misalkan kayak gini, terus kita gimana cara untuk mendapatkan DZ, DT? Kan kita nggak tahu ya. Oleh karena itu, ada yang namanya aturan rantai. Nah, aturan rantai ini sebenarnya kita membongkar isi dari si Z ini sampai sampai variabel-variabelnya itu mencapai fungsi T. Jadi misalkan, bukan misalkan lah, maksudnya kita balik lagi ke sini, dz dz dt ini itu adalah turunan parsial dari, jadi turunan parsial Z dari terhadap X, tapi dikali dengan turunan X terhadap T, ditambah dengan turunan parsial Z terhadap Y dikali sama dy dt. Nah, ini simpelnya. Well, kenapa bisa dibilang simpel ya? Karena kita belum masuk ke vektor arahnya gitu loh. Kalau vektor arahnya nanti bakal kayak gimana? Sebenarnya tinggal ditambahin aja vektornya. Jadi nanti kita turuninnya itu ada lambangnya lagi. Misalkan nih, ini kita geser dulu contohnya. Set.
Contohnya kita geser ke samping kanan deh. Nah, ada lagi bentukannya, kalau kalian tahu, ini disebutnya del atau nabla dari fx. Nah, ini baru kita turuninnya secara vektor. Berarti dia nanti bakal jadi vektor dari kayak do z per do x i topi ditambah do z per do y j topi. Nah, ini sebutannya nabla fxy sama dengan do z do xi ditambah do z do y j. Ini tuh sebagai arahnya kalau nggak salah. Nah, ini kan untuk xy-nya saja. Kita belum cari tahu fungsi t-nya nih. Nah, gimana kalau misalkan fungsi t-nya? Fungsi t-nya nih, berarti kita anggap suatu rumus R. R itu adalah RT. Jadi fungsi T untuk ya inilah si XT dan YT. Bentar, salah tulis ini ya pinggir ya. Dia bentuknya jadi kayak gini. Vektor. YT atau enggak ya sama aja kayak XTI topi ditambah YT J topi. Nah, ini yang kita turunin lagi terhadap T, berarti cuman turunin kayak gini aja. Jadi nanti jadinya dx dt I topi ditambah dy dt j topi. Nah, untuk mendapatkan z aksen T, maka kita perlu dot produk dari fxy dengan turunan R. Nah, jadi kira-kira kayak gini. Sebenarnya apakah sama aja ketika di dot produk kan? Ini dot produk ya. Ini aku tebelin deh. Kenapa bisa sama aja? Ya, sebenarnya ketika di dot produk pun, kan dia bentuknya bakal jadi do z do x do z do y, ya kan? Terus nanti kita dot produkkan dengan dx dt, koma dy dt. Nah, hasil dari dot produknya kan bakal jadi do z per do x dikali dx dt ditambah do z do y dikali dy dt. Nah, ini kan sama aja kan hasilnya kayak yang di sini. Ini, jadi bagian ini tuh sebenarnya untuk bentukan vektor lah intinya. Karena kita membutuhkan vektor berarah gitu. Soalnya kan kalau 3 dimensi itu kita bukan cuma main angka aja, kita harus menentukan vektor juga. Jadi
Ini penurunan dari vektornya. Nah, dari yang tadi kita udah jabarkan hitungannya, misalkan kita udah jabarkan nih, si turunan Z ini kan dz dt nih. Terus ternyata rumusnya serumit ini. Walaupun nggak rumit sih sebenarnya. Berarti kita bisa masuk ke soal yang ini untuk menjawab pertanyaan ini. Dx dt-nya berapa gitu kan. Karena kita udah tahu, maka kita tinggal tulis aja rumusnya tadi. dz, do z, do x dikali dx dt ditambah do z, do y dikali dy dt. Nah ini kan karena udah ada angkanya semua, kita tinggal masukin aja. Kita nggak perlu terlalu dipikirin soal rumusnya gitu. Berarti nanti ya bentuknya jadi 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Bentar, sorry. Hasilnya kan bakal jadi 3 ditambah 8, 11. Nah, ini aturan rantai part 1 lah. Part 1 lah hitungannya. Part 1. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Oke, kalau misalkan nggak ada, berarti kita lanjut ke part 2-nya. Aturan rantainya nggak terlalu sulit kok guys. Jadi semangat belajarnya, karena kita semua bisa lah. Amin. Oke, aturan bukan aturan rantai lagi yang berbeda itu hitungannya, tetapi lebih tepatnya adalah ketika rumus atau bukan rumus variabelnya kan kayak kita misalkan Z itu fx y, tapi twistnya adalah di x-nya. X-nya itu merupakan fungsi dua peubah juga. Jadi dia misalkan dia punya fungsinya S sama T lah, terus Y-nya juga sama Y, S sama T. Nah, kalau kayak gini kayak gimana dong? Berarti turunan dari Z-nya ini bisa bisa 4 jenis. Banyak kan? Nah, 4 jenis itu termasuk maksudnya apa aja? Turunan yang pertama turunan terhadap X, yang kedua turunan terhadap Y, yang ketiga turunan terhadap S, ini berarti S, dan yang keempat turunan terhadap T. Jadi Z ini bisa berubah banyak banget ketika fungsinya kayak gini, dan aku yakin nanti di UAS kalau ada soal tentang aturan rantai, biasanya yang digunain adalah bentuk seperti ini. Tapi apakah bentuk ini sulit? Sebenarnya nggak terlalu juga. Kenapa? Karena kita bakal mengikuti cara dari part 1 sebagian besar ya. Yang membedakan adalah cara dari part 2 ini itu ada dua. Maksudnya gimana? Jadi turunan dari Z ini, misalkan ya turunan dari Z ini ya, gimana ya tulisnya ya? Oke, jadi intinya ada dua. Yang pertama adalah DZ, do Z,
Sekarang kita pakai do lagi, karena di bagian variabelnya, itu ada 2 variabel lagi. Jadi turunannya parsial juga. Jadi dz lagi kan. Do z, do, karena ini variabelnya s, jadinya do s. Yang satunya adalah do z dengan do t. Nih, variabelnya ada variabel t kan. Nah, yang mengubah di sini adalah bagian terakhirnya. Jadi kalau misalkan kita cek bagian yang ini, ya, kalau misalkan kita cek bagian yang ini, itu kan dikit. Nah, itu kan tulisannya ini masih dx dt, ya kan? Bukan do x. Nah, di sini kita gunainnya yang itu. Berarti nanti tulisannya jadinya do z, do x dikali dengan do z. Karena ini s, berarti kok z lagi sih? Do x, do s. Untuk z-nya, untuk y-nya sama. Berarti do z, do y dikali dengan do y do y do s. Di bagian do z do t-nya juga sama. Berarti nanti do z do x dikali do x do t ditambah do z do y dikali do y do t. Nah, udah. Jadi part 2-nya ini doang. Dan ini udah mencakup semua aturan rantai. Jadi aturan rantai sejauh ini kayak gini. Ada yang mau ditanyain? Kalau bingung. Oke, kita mungkin bikin contoh deh Michael yang... mau nanya, Kenapa? Boleh, boleh. itu yang di aturan rantai part 1 tadi, Ya, apakah yang DZ per DT itu sama aja kayak yang Z aksen T? iya sama. Jadi Oke, sama di aja ya. yang ini ya. Iya, jadi ini tuh Z aksen T itu sama aja dengan DZ DT. Ini cuman penulisan aja sih sebenarnya. Oke, makasih. Oke, oke. Oke, biar kita lebih apa ya, lebih familiar dengan soal yang ini, coba kita pakai contoh soal. Aku bikin langsung deh, coba ya. Oke, kita misalkan ya, Z-nya itu 2x tambah 3y, tapi x-nya itu adalah misalkan 3s tambah 4t kuadrat gitu misalkan. Apa ya, 4st deh. 4st tambah t kuadrat misalkan. Terus y-nya 5t dikurang 2s kuadrat aja deh. Oke, nah coba kalau misalkan kita mau nanya yang pertama, kita pengen coba turunin z-nya itu tapi terhadap x aja.
Nah, kalau misalkan diturunin terhadap X aja, itu dia hasilnya kan bakal jadinya 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 0. Maka ini kan hasilnya cuma jadi 2 doang. Nah, dia jadinya angka. Kalau misalkan yang kedua, kita coba turuninnya terhadap Y saja. Kita akan dapetin hasilnya 3. Oke, ya ya nggak apa-apa lah pakai rumus ini dulu aja deh. Jangan, kalau pakai rumus ini nanti angkanya linear semua ya. Nah juga. Coba kita ubah biar angkanya nggak linear, jadi kuadrat gitu. Nah, berarti turunan yang ini kan jadinya 2 dikali 2x, berarti kan jadinya 4x. Dan karena 4x itu kita tahu fungsinya apa, berarti jadinya 4 dikali 3s ditambah 4st ditambah t kuadrat. Nah, sama kayak yang X untuk yang Y, berarti nanti dia jadinya 6Y sama dengan berarti 6 dikali fungsi Y-nya adalah 5. 5T dikurang 2S kuadrat. Nah, untuk yang ketiga, kita coba turuninnya sampai variabel yang keduanya. Berarti misalkan kita pengennya yang S dulu nih. Berarti hasilnya adalah turunan pertama ZX kayak gini. Do Z do X dikali dengan turunan yang ini. Do X do S. Nanti akan ditambahkan dengan turunan pertama, turunan terhadap Y dikali dengan turunan yang Y terhadap S. Nah, ini agak panjang ya berarti ya. Jadi soal ini ngelatih nulis tangan kayaknya. Oke, nah berarti persamaannya nanti kan jadinya, kita udah tahu nih, do X, do Z, do X itu kan sekian. Berarti kita bisa tulis ulang aja, sekian nih, ini ditaruh di sini. Terus nanti kita baru hitung yang do X, do S. Kalau misalkan, kok ini tambah lambangnya, dikali dong. Kalau misalkan turunan dari S saja, berarti dia jadinya 3 ditambah 4T. 3 ditambah 4T. Nah, udah. Baru ditambah, karena tadi Y-nya kita juga udah ketemu, sekian. Ya, kita bisa tulis ulang aja ke sini. Plup, habis itu kita lanjutin. Untuk turunan Y hanya terhadap S. Berarti dia hasilnya bakal menjadi dikali min 4S. Oke. Nah, untuk nanti perhitungannya ini di coba hitung nggak ya? Boleh deh coba hitung deh ya, supaya ada hasilnya deh daripada bingung. Yang ini tuh kan dia 12S ditambah 16ST ditambah 4T kuadrat. Yang ini jadinya 30T dikurang 12S kuadrat. Nah, kalau yang ini kan tadi yang itu 12 ditambah 12S ditambah 16ST
ditambah 4T kuadrat nanti bakal dikali dengan 3 ditambah 4T ditambah yang ini tadi kan 30T dikurang 12S kuadrat dikali minus 4S. Nah, ini hasilnya, wow, panjang. Berarti ini dia ada kali 3, berarti 36S ditambah, ini manual aja ya, 36S ditambah 48ST ditambah 48 sih, sorry, 64 ST kuadrat ditambah 48 ST ditambah wait, terbalik aku, koma terbalik lagi ya, sorry, 36S ditambah 60, bukan 64 yang ini, terbalik ini ya. Ini kita balikin ke sini. Tambah 48 ST. Enggak, ini udah benar dong. Di sini, sorry. Ditambah lagi 48 ST. Ditambah 64 ST kuadrat. Ditambah 12 T kuadrat. Ditambah, ini jadinya 16 T pangkat 3. Nah, ini kan di sini bakal jadinya dikurang 120 ST ditambah 48 ST kuadrat. Oh, panjang. Nah, ini kita sama dengan ini lagi. Sekarang kita pisahin variabelnya. Jadi yang bagian ini plus yang ini. Sorry. Itu sisanya variabel bebas ya. Maksudnya nggak usah kita hitung lagi. 16 T pangkat 3 tambah 12 T kuadrat ditambah 36S dikurang, ditambah dulu deh. Berarti itu, sorry, 112 ST kuadrat dikurang sama 48, 96. Berarti 24 ST. Nah, itu hasil akhir untuk DOZ, DOS. Nah, sekarang yang keempatnya nih. Belum selesai kita. Yang keempatnya, DOZ, DOT. Sama kayak tadi. Cuma bedanya adalah yang dibandingin, yang diturunin nanti, itu terhadap T. Jadi nanti yang ini bakal diturunin terhadap T. Yang ini hapus. Jadi terhadap T. Nah, sama aja kayak tadi. Caranya panjang. 12S ditambah 16ST ditambah 4T kuadrat. Nah, kita sekali dengan turunannya si X terhadap T. Berarti nanti sisanya adalah 4S tambah 2T.
ditambah lagi dengan nilai yang tadi, yaitu 30T dikurang 12 S kuadrat dikali turunan yang Y terhadap T saja. Dikali 5 berarti kan. Set. Yep. Nah, sekarang kita hitung sekali lagi. Panjang caranya. Berarti nanti jadinya 12S kuadrat ditambah 24ST ditambah 64S kuadrat T ditambah 32ST kuadrat ditambah 16ST kuadrat ditambah 8T pangkat 3 ditambah 150T dikurang 60S kuadrat. Nah, samain kayak tadi, kita samain variabelnya, berarti yang S kuadrat, terus ada lagi yang sama, yang ini ya, 32ST kuadrat sama 16ST kuadrat, sisanya udah nggak ada yang sama, berarti kita bisa langsung tulis. Ini tulisnya sebenarnya startnya bebas, yang penting jelas dan nggak ketukar atau double. Jadi 8T pangkat 3 ditambah 64S kuadrat T ditambah 24ST ditambah 150T dikurang 48T S kuadrat ditambah 48ST kuadrat. Nah, jadi hasil akhirnya kayak gitu. Nah, jadinya panjang banget kan. Kira-kira kayak gitu. Kalau misalkan soal yang tipenya ngejabarin. Tapi kalau soal yang rumit banget, bisa jadi keluar atau nggak keluar, itu adalah ketika misalkan nilai X-nya yang diketahui, atau Y-nya yang diketahui, atau rumus Z-nya yang lebih sulit, atau nilai S dan T-nya kita harus cari. Jadi kalau mau dipelajari materinya bakal seputar variabelnya diubah menjadi angka. Sedangkan untuk turunannya sendiri, karena sekarang fokusnya ke turunannya aja, kira-kira bentuk turunannya bakal kayak gini. Jadi sejauh ini ada yang mau ditanya atau ada yang bingung gitu kayak, oh ini dapetnya dari mana gitu. Oke deh, sekarang kita lanjut dulu ya. Berarti karena udah sampai, ini kan turunan parsial udah. Jadi ini part satunya, bukan part satunya. Materi pertama, materi kedua. Ini bikinnya kayak gini aja deh. Nah, materi ketiga. Sekarang kita akan masuk ke materi keempat, kita sebelah kanannya aja sini. Materi keempat. Nah, materi keempat ini adalah tentang max-min. Jadi tentang maksimum, minimum dari suatu fungsi. Oke. Yang paling penting pada bagian max-min ini adalah kita menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, untuk mendapatkan, lebih tepatnya untuk mengetahui apakah sebuah fungsi memiliki nilai maksimum atau nilai minimum, kita harus menggunakan determinan.
Kalau sebelumnya kan biasanya kadang perlu, kadang nggak perlu. Kayak nggak perlunya adalah ketika kita menemukan cara cepatnya. Sedangkan kalau di sini kita harus benar-benar telaah dulu fungsinya. Apakah fungsi itu determinannya lebih besar daripada nol ataukah lebih kecil daripada nol. Dan itu yang akan menentukan bahwa sebuah fungsi itu eh, memiliki turunan atau enggak. Nah, contoh ya, kita anggap anggap sebuah fungsi. Baik lagi karena kita benar-benar fokus ke fungsi x, y, berarti kita udah masuk ke ranah 3 dimensi. Dan 3 dimensi yang kita cari adalah nilai z-nya. Jadi ini ibarat seperti mencari nilai maksimum atau minimum si z-nya pada, kalau misalkan ada kendala, berarti pada daerah tertentu. Kalau misalkan nggak ada, berarti ya infinity possible. Nah, intinya anggap sebuah fungsi fxy, terus yang kita ingin cari itu adalah, sorry, kok yang cari, lebih tepatnya, fungsi yang akan kita buat itu adalah fungsi yang akan dibuat itu ada yang pertama, fungsi fx. Ini maksudnya apa? Ini tuh turunan parsial f terhadap x. Yang kedua, fungsi fy sama dengan 0. Ini itu ya turunan fungsi dua variabel tersebut terhadap y. Habis itu baru yang terakhir yang akan kita cari adalah determinan. Nah, determinan. Nah, determinan ini gimana sih rumusnya? Determinan kalau di fungsi dua pubah adalah fxx dikali dengan fyy dikurang dengan fxy kuadrat. Ya, fxx ini turunan parsialnya terhadap x, habis itu terhadap x lagi, atau enggak ya kalau misalkan kita mau tulis, itu kira-kira kayak gini. Kira-kira ini itu adalah df kuadrat. Do, do, do kuadrat f, do x kuadrat. Kalau yang ini itu do kuadrat f sama do y kuadrat. Sedangkan kalau yang ini itu do kuadrat f per do x do y. Nah, kenapa kita harus uji determinannya? Karena kalau misalkan kita nggak uji determinannya, kita nggak tahu apakah fungsi fxy ini punya nilai maksimum atau enggak. Nilai maksimum atau minimum lah. Nah, nilai maksimum atau minimum itu ada ketika, sorry, itu ada ketika determinannya lebih besar daripada 0. Nah, saat, ya berarti aku tulisnya saat ini di sini. Saat determinannya
lebih besar daripada 0, maka nilainya itu akan minimum saat f(x) lebih besar daripada 0. Tapi ini itu ada dua kondisi juga sebenarnya. Coba bentar, ini digeser dulu. Ini kondisi pertama. Dan kondisi kedua adalah nilainya akan maksimum saat turunan f(x)-nya itu lebih kecil daripada 0. Nah, kalau misalkan yang selanjutnya adalah ketika determinannya lebih kecil daripada 0. Kalau determinannya lebih kecil daripada 0, maka sebutannya tidak ada maksimum atau minimum. Ini karena fungsi saddle. Nah, fungsi saddle itu maksudnya apa? Saddle itu kan kayak joknya untuk kuda gitu kan ya. Nah, bentukannya benar-benar kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa mendapatkan, istilahnya nggak bisa mendapatkan nilai maksimum atau minimum saja. Karena di saat fungsinya maksimum, misalkan terhadap X doang gitu, dia bisa jadi minimum terhadap Y-nya. Jadi, contoh ya, misalkan bentuknya jadi kira-kira kayak gini nih. Kira-kira kayak gini. Nah, ini kan kayak gini kan maksimum kan di sebelah sininya. Tapi di sininya itu dia jadi minimum. Jadi kalau kita belah dua, kita punya fungsi yang kayak gini sama fungsi yang kayak begini. Tapi dilepitnya jadi kayak gitu. Ya, saddle sih benar. Kira-kira saddle. Mau mau apa lagi gitu kan. Jadi ya kalau misalkan fungsi saddle itu ya kita tidak bisa menentukan maksimum atau minimum dari suatu fungsi tersebut. Karena dua-duanya ada di saat yang bersamaan gitu. Intinya gitu. Nah, oke, ini salah satu, ini bagian-bagian utamanya yang harus diperhatikan adalah kita mencari ini. Tiga ini penting. Kenapa yang ada fx sama dengan 0? Kenapa ada fy sama dengan 0? Nah, ini itu adalah untuk mencari nilai x dan y-nya. Jadi ini itu kalau misalkan x-nya kuadrat gimana gitu. Berarti nanti ada lagi perhitungan di mana untuk mencocokkan nilainya apakah dia akan jadi maksimum atau minimum dan apakah yang mana nilai yang dipakai nantinya. Ya, kira-kira sama lah. Oke, selanjutnya adalah untuk mencari max-min dengan kendala atau tanpa kendala. Nah, ini kita sebut aja part 1
Ini part 1 ya. Part 1. Nah, sekarang kita masuk ke part 2. Part 2. Oke. Part 2-nya yaitu ketika ada kendala. Saat ada kendala. Nah, maksudnya kendala itu apa? Jadi aku jelasin secara singkat aja. Kendala, kendala itu adalah fungsi yang digunakan untuk memetakan lah. Ini definisinya menurut aku ya, fungsi pembatasnya lah. Batasnya. Jadi misalkan kita punya 3D shape kayak misalkan ini X, ini Y, ini Z. Kita punya 3D shape-nya itu kayak wow gitu kan. Misalkan ya. Nah, tapi kalau misalkan pembatas atau kendala, misalkan kendalanya kayak cuman segitiga aja nih. Nah, berarti nanti kita bakal bisa ambil nilai yang ada di segitiga ini untuk dijadikan apa sih namanya? Kayak semacam perhitungan untuk kita lah, untuk mencari maksimum minimum. Jadi ini itu kendalanya. Kendalanya bakal jadi bentuknya kayak 2 dimensi dan kendala ini nantinya akan diproyeksikan ke bentuk 3D untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya kita mencari nilai maksimum dan minimumnya itu untuk semuanya, kalau ada kendala berarti untuk bagian kendala itu. Nah, caranya kayak gimana? Terus caranya, metodenya itu ikuti part 1 dulu. Ikuti part 1. Habis itu dicari bagian pinggirnya. Berarti ini nih. Itu cari bagian pinggirnya. Aduh, bentar. Bagian pinggirnya. Berarti kendalanya. Pinggirnya. Nah, menggunakan apa? Menggunakan persamaan parameter. Parameter itu apa? Ya, yang ini. Sebentar. Persamaan parameter itu apa? Persamaan parameter itu dia bentuknya bakal mirip kayak ini. Kayak X itu sebagai fungsi X, sebagai fungsi T, Y sebagai fungsi T gitu. Nah, nanti kita akan menggunakan itu untuk mencari bagian kendalanya. Habis itu, setelah itu, coba, habis itu, sorry, terbalik gak ya? Nggak terbalik. Habis itu berarti coba lagi substitusi nilai dari
bagian kedua. Bagian kedua. Ini yang atas lah. Yang atas. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi mencari pinggirnya itu menggunakan persamaan parameter. Habis itu nilai yang udah kita dapatkan dari perhitungan persamaan parameter itu kita substitusi lagi ke fungsi awalnya. Jadi itu bakal menghasilkan nilai yang bisa jadi kandidat maksimum dan minimumnya untuk fungsi fxy-nya. Nah, metode ini menurut aku sih sedikit lebih apa ya, lebih sulit kayaknya karena kita harus mencari pinggirnya menggunakan persamaan parameter. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang terakhir, part ketiga. Part ketiga ini kita menggunakan metode yang beda. Jadi fungsi namanya adalah fungsi Lagrange. Saranku kalau misalkan kita ketemu soal kayak gini, menurut aku bisa langsung digunakan aja fungsi Lagrange karena fungsi Lagrange ini hitungannya cukup mudah untuk dimengerti dan konsepnya lebih mudah untuk dipahami serta mendapatkan nilainya juga nggak sesulit yang di atas ini menurut aku. Nah, fungsi Lagrange itu apa? Fungsi Lagrange itu adalah kita punya suatu fungsi sementara, misalkan kita punya ditanya aja lah ya, ditanya atau diketahui fungsi kayak misalkan fxy dengan kendala g xy. Nah, fungsi Lagrange kita mengambil suatu fungsi sementara itu misalkan f besar tapi bukan cuma fxy doang tapi ada juga z-nya. Kok z sih? Salah. Apa sih? Nah, namanya lambda. Terbalik. Nah, lambda ini adalah apa? Lambda ini pengali Lagrange-nya. Nah, lambda ini pengali Lagrange-nya. Jadi, fungsi sementara ini bentuknya bakal kayak gimana? Fungsi sementara ini akan membentuk jadinya fxy ditambah lambda dikali gxy. Nah, metodenya kayak gimana nih setelah udah punya apa sih namanya kendalanya ini? Nah, yang kita akan lakukan adalah untuk mencari apa ya tulisannya, cara pengerjaan lah. Ada cara aja deh, cara mencari f besarnya dari x berarti turunan f besar
besar ini terhadap X atau do F besar do X. Habis itu kita juga mencari do F besar do Y atau turunannya terhadap Y. Itu kita juga cari do F besar terhadap pengalih Lagrange ya. Dan nantinya kita akan membuat Fx ini sama dengan 0, Fy disama dengan 0, dan F lambda atau pengalih Lagrange itu dia sama dengan 0. Ini untuk pegangan kita lah hitungannya. Kayak Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kita bisa langsung cari aja dari nilai ini harusnya menghasilkan ada sisa lambdanya juga. Ini juga menghasilkan sisa lambda juga kalau nggak salah. Atau justru aku lupa sih. Atau dari lambdanya ini berarti kita masuk ke metode selanjutnya. Bukan metode selanjutnya, lebih tepatnya selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah urutan pengerjaannya. Nah, urutan pengerjaannya yang jadi maksudnya adalah prioritas yang ingin kita dapatkan terlebih dahulu, yaitu untuk mendapatkan solusinya ya, yaitu lambdanya dulu, baru X dan Y-nya. Jadi kayak gimana? Kita menggunakan pegangan rumus-rumus ini untuk ya pegangan kita yang tadi untuk mencari nilai X, Y-nya. Habis itu, kalau misalkan ada satu solusi, berarti dia itu adalah absolut maksimum atau minimum. Tapi kalau misalkan ada lebih dari satu, baru kita harus bandingin lagi ke fungsi awalnya ke sini. Jadi nanti bandinginnya ke sini lagi. Nah, kira-kira kayak begini. Ini bentuknya non-vektor, berarti maksudnya kayak bentuk rumus biasa. Tapi kalau misalkan bentuk vektor, itu nanti bentukannya yang mungkin kalian lebih familiar. Jadi nanti sebuah persamaan gitu, kayak si Fxy tadi, Fxy, jadi kita turunin berarah, terus lambda dikali nabla Xy gitu. Nah, ini akan menghasilkan 3, yaitu Fx nanti akan disamadengankan dengan Gx, Fy, disamadengankan dengan lambda Gy, dan rumus terakhir adalah Gxy disamadengankan 0. Untuk pengerjaannya sama, urutan pengerjaannya ini yang paling utama, yaitu kita harus mencari dulu lambdanya, baru kita bisa mendapatkan X dan Y-nya. Karena nanti di bagian turunan berarah X dan turunan berarah Y, itu dia bakal menyisakan lambda kan.
Jadi kalau kita dapatkan nilai lambda duluan, kita bisa cari X dan Y-nya. Jadi kira-kira kayak begitu. Ada yang mau ditanyain sejauh ini? Ini yang paling panjang dan menurut aku yang sebenarnya konsepnya kalau nggak paham banget masih susah dimengerti. Dan kalau misalkan kalian ngerasa masih kurang mengerti, nggak apa-apa bilang aja guys. Aku juga nggak full, nggak jago banget bagian yang max min ini. Jadi biar kita bisa bahas bareng-bareng kalau misalkan ada yang masih bingung gitu loh. Bagaimana guys? Oke lah, berarti kira-kira materi yang keempat ini cukup sekian. Mungkin aku coba cari contoh soal dulu, satu contoh soal aja, biar nggak terlalu pusing, supaya kita bisa lebih paham ya tentang materi ini. Coba ya, bentar aku cari contoh soal dulu deh. Soalnya kalau materi ini aku kurang kepikiran contoh soalnya. Coba ya, bentar aku cari-cari lagi. Oke, gini deh. Jadi kita pakai contoh yang simpel aja. Ini yang mungkin aku ngerti juga hitungannya. Contoh, kita tulis contoh seperti ini ya. Contoh. Set, set. Nah, misalkan kita punya sebuah fungsi f x y itu kayak x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, kalau misalkan kita terapin metode-metode ini, berarti kan kita pengen cari dulu nih fungsi yang akan dibuat. Terus kita cari determinannya. Nah, fungsi yang kita buat, yang pertama, kita pengen carinya si fx-nya dulu, sama dengan 0. Nah, kalau kita turunin terhadap x saja, berarti kan do x, dia akan jadi sama dengan 2x saja. Dan karena kita menginginkan fx-nya ini sama dengan 0, maka kita sama dengan ini aja 0. Berarti kita mendapatkan bahwa x sama dengan 0.
Yang kedua, kita pengen cari yang FY-nya. Nih, yang FY sama dengan 0. Nah, FY sama dengan 0, berarti do F, do Y, itu sama dengan 2Y. Karena kan kita cuma turunin Y-nya saja kan. Berarti yang diturunin cuma Y kuadrat aja. Dan karena kita butuhnya sama dengan 0, berarti 2Y kita sama dengan kan 0. Nah, kita dapat lagi Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti kita punya titik ini X, Y sama dengan 0,0 sebagai titik max atau min. Tapi karena kita kan pengen tahu nih, ini beneran max atau min gitu kan. Kita menggunakan metode ketiga untuk menentukannya. Jadi kita akan menentukan determinannya. Nah, determinannya itu kan Fxx kali Fyy dikurang Fxy kuadrat. Nah, kalau kita turunin ini 2 kali terhadap X-nya, berarti kan nilainya jadi cuma 2. Kita cuma lanjutin dari yang ini kan. Berarti, atau enggak aku tulis aja ya. Jadi tulisannya do X kuadrat dikali sama do kuadrat F dibagi do Y kuadrat. Nanti ini bakal dikurang sama do kuadrat F, do X, do Y. Ini bakal dikuadratin. Nah, turunannya ini berarti kita turunin terhadap X 2 kali. Hasilnya cuma 2. Habis itu kita kali dengan turunan Y yang 2 kali. Berarti nanti jadinya 2 juga. Habis itu kita kurangi dengan turunan terhadap X dan terhadap Y. Atau bebas. Maksudnya bebas dalam artian ditukar. Kok bebas sih? Maksudnya ditukar lah. Jadi nggak harus do X, do Y, tapi juga bisa do Y, do X karena sama aja. Nah, kalau misalkan kita turunin terhadap X dulu, itu kan jadinya 2X. Kalau kita turunin terhadap Y, karena nggak ada variabel Y, maka 2X akan langsung jadi 0 aja. Berarti kan turunan terhadap X baru terhadap Y akan menghasilkan 0 kuadrat. Nah, karena hasilnya 4, dan ini lebih besar daripada 0, dari yang kita ketahui di sini, saat nilai determinannya lebih besar daripada 0, berarti ini true, yaitu sebagai titik maksimum atau minimum, bukan saddle point. Dan untuk menentukan ini maksimum atau minimum, ya karena di sini kita membuktikan bahwa ini harus, berarti ini sama dengan ya. Ya kayaknya sama dengan deh. Ya, lebih bisa sama dengan 0. Nah, karena kita turunin lagi Fxx-nya yang udah kita ketahui tadi, itu kan sama dengan 2x aksan 2x aksan itu sama dengan 0, dan ini lebih besar sama dengan 0 kan. Maka
titik X, Y sama dengan 0,0 merupakan titik minimum pada fungsi astaga, f x y. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Jadi metode yang atas ini kepake, cuman ya yang tadi aku bilang kenapa bisa lebih sulit karena nanti yang bagian ininya bisa jadi terbalik atau bisa kurang spesifik. Soalnya jujur ini kayak catatanku ada yang hilang dikit. Dan metode ini bisa jadi sulitnya di paling sulitnya menurutku ya, di bagian determinannya. Karena yang nanti dijadiin determinan, kalau misalkan masih punya variabel, berarti nanti kita harus menentukan angkanya berapa supaya bisa mempunyai titik maksimum atau minimum. Dan apakah cara Lagrange itu bisa juga dipakai untuk ngerjain soal ini? Itu sebenarnya bisa, cuman ya kalau misalkan ini masih hitungan yang mudah, bisa lah digunain yang ini dulu. Lagrange itu kayak udah kunci untuk kalau misalkan sudah bingung gitu lah. Ya, jadi kira-kira contohnya seperti ini. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum aku tutup? Oke, kalau misalkan nggak ada lagi yang mau ditanyain, berarti tutor hari ini aku sudahi dulu. Terima kasih banyak yang udah mau datang untuk nonton tutor aku, dan semoga tutor